Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Lampor Channel. Semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan dilindungi dari segala hal yang buruk. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol notifikasinya sekarang juga, supaya tidak ketinggalan semua konten seru yang akan kita bahas di sini. Kali ini kita akan membahas kisah horor dan misteri menarik untuk disimak. Tanpa basa-basi langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, terdapat sebuah rumah tua yang terletak di tepi sungai. Rumah itu dikenal angker, dan banyak orang menghindarinya. Namun, pasangan muda bernama Siti dan Tarno memutuskan untuk menempati rumah itu setelah menikah, karena harganya yang terjangkau. Tarno bekerja sebagai buruh proyek di luar kota, sehingga sering meninggalkan Siti sendirian di rumah. Pada suatu malam, ketika Tarno harus pergi keluar kota selama beberapa hari, Siti merasakan ketenangan yang tiba-tiba berubah menjadi kecemasan. Rumah tua itu memiliki banyak sudut gelap, dan seringkali terdengar suara-suara aneh dari atap atau dinding rumah, seperti suara langkah berat atau benda jatuh. Namun, Siti mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa semua itu hanya ketakutannya sendiri. Semakin malam, Siti mulai merasakan ada yang aneh. Ia merasa seolah ada seseorang yang mengawasinya. Ia mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Ia membuka mata, tetapi tidak melihat apapun. Saat ia berbalik untuk tidur kembali, tiba-tiba merasa ada tangan besar yang menekan perutnya, seolah-olah ada yang memeluknya dengan kasar. Namun, itu hanya sekejap dan kemudian hilang. Pada malam berikutnya, saat Siti tertidur dengan lelap, ia terbangun dengan rasa sakit di kakinya. Rasanya seperti dipukul dengan sapu lidi, dan ia tak dapat bergerak. Ketika membuka mata, ia melihat sosok besar di langit-langit rumahnya, seolah-olah berjongkok dan mengawasi dirinya. Sosok itu memiliki tubuh yang besar dan berbulu hitam, dengan mata merah yang menyala di kegelapan. Ia tahu, itu adalah genderuwo yang sering disebut-sebut orang-orang desa. Ketika Tarno pulang, Siti merasa lega. Namun, anehnya, saat mereka tidur bersama malam itu, ia kembali merasakan kejadian yang sama. Kakinya terasa seperti dipukul, dan ia terbangun untuk melihat sosok yang sama di atap rumah. Kali ini, sosok itu tertawa pelan, dan Siti merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Ia berusaha membangunkan suaminya, namun Tarno hanya terdiam, seperti tidak merasakan apapun. Siti merasa semakin khawatir, dan dalam kegelisahannya, ia mengetahui bahwa dirinya hamil. Namun, meskipun bahagia dengan kabar itu, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Selama kehamilannya, ia sering merasakan keganjilan, seperti ada sesuatu yang tidak wajar yang terjadi dalam dirinya. Ketika melahirkan, anak yang ia lahirkan memiliki ciri-ciri yang mencolok, kuku-kukunya berwarna biru, dan rambutnya gimbal meskipun baru lahir. Para bidan dan tetangga terkejut melihat kondisi anak itu, dan beberapa dari mereka mulai berbicara dengan suara berbisik bahwa itu mungkin adalah anak yang bercampur dengan sesuatu yang bukan manusia. Siti menamai anak itu Rusmi, dan meskipun ia sangat mencintainya, ia tak bisa mengabaikan firasat buruk yang terus menghantuinya. Rusmi tumbuh menjadi gadis yang cantik, namun ia juga sering sakit-sakitan tanpa alasan yang jelas. Sesekali, Rusmi menangis terisak-isak, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Siti merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, terutama ketika malam datang dan Tarno bekerja di luar kota lagi. Saat Rusmi berusia 16 tahun, ia mulai tampak lemah. Tubuhnya sering demam tinggi dan wajahnya terlihat pucat. Meski dibawa ke dukun dan tabib, tak ada yang mampu menyembuhkannya. Pada suatu malam, Rusmi terkulai lemah di tempat tidurnya. Siti mendampingi anaknya, meski tahu bahwa waktu mereka tak lama lagi. Sebelum Rusmi meninggal, ia sempat berbisik dengan suara lembut. "Ibu, aku ingin kembali ke tempatku." Siti tak bisa menahan tangisnya. Rusmi, yang hidup hingga usia gadis, akhirnya meninggal karena penyakit yang tak terduga. Setelah kematiannya, Siti merasa seperti ada yang hilang,
dan ia tak pernah bisa menghapus kenangan tentang anaknya yang memiliki ciri-ciri aneh itu. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Siti meninggalkan rumah tua itu, yang kini semakin menyeramkan, dan kembali ke rumah orang tuanya. Namun, ia tak pernah benar-benar bisa melupakan peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di rumah angker itu, yang terletak di tepi sungai. Setiap malam, ketika tidur, Siti masih bisa mendengar suara tawa itu, suara yang dulu ia dengar saat berhadapan dengan genderuwo yang menyerupai suaminya. Ia tahu, kehadiran makhluk itu masih mengawasi hidupnya, meskipun ia kini jauh dari rumah tersebut. Setelah Rusmi meninggal, Siti merasa hatinya kosong dan hancur. Ia tinggal di rumah orang tuanya, jauh dari rumah tua yang kini terasa seperti tempat penuh kenangan kelam. Namun, meskipun ia berusaha melupakan semuanya, mimpi buruknya tak kunjung berhenti. Setiap malam, wajah Rusmi yang pucat dan tubuh lemah selalu menghampirinya dalam tidur. Tawa genderuwo yang pernah ia dengar juga masih terdengar jelas dalam telinga, seolah mengingatkan Siti akan kenyataan yang sulit diterima. Beberapa bulan berlalu, Siti mencoba untuk melanjutkan hidup, meskipun perasaan kehilangan dan ketakutan tetap menghantuinya. Namun, suatu hari, ia mendapatkan kabar mengejutkan. Seorang teman lamanya, Mbah Sarmi, yang merupakan sesepuh desa, datang ke rumahnya dengan wajah cemas. "Nak Siti," kata Mbah Sarmi, "ada sesuatu yang belum selesai dengan rumah itu. Kau harus kembali ke sana." Siti terdiam, perasaan takut mulai menghampiri. "Apa yang masih ada di sana, Mbah? Bukankah itu sudah berakhir dengan kematian Rusmi?" Mbah Sarmi menatapnya dengan serius, "Tidak, Nak. Itu belum berakhir. Ada yang masih mengikatkan dirimu dengan rumah itu dengan genderuwo itu. Aku merasakan energi yang tak biasa dari rumahmu. Jika kau tidak kembali dan menyelesaikan ini, kau dan orang-orang terdekatmu akan terus diganggu." Siti merasa seolah dunia runtuh di atasnya. Ia tak bisa lagi mengabaikan firasatnya bahwa ada yang salah dengan kejadian-kejadian aneh yang ia alami. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah itu, meskipun hati dan tubuhnya terasa berat. Saat Siti memasuki rumah tua itu lagi, suasana yang sebelumnya sepi dan menyeramkan, kini terasa lebih mencekam. Semua perabotan masih ada di tempatnya, tetapi terlihat berdebu dan tak terawat. Namun, ada satu hal yang sangat berbeda. Rumah itu terasa lebih dingin, seolah ada sesuatu yang masih hidup di dalamnya. Malam itu, Siti menginap di rumah itu sendirian. Saat tengah malam, ia terbangun lagi dengan perasaan yang sama, kakinya terasa seperti dipukul dengan sapu lidi yang tajam. Kali ini, ia mendengar suara berat di atas langit-langit rumah. Suara langkah kaki yang dikenal Siti sebagai langkah besar makhluk tersebut. Genderuwo itu kembali. Ia mencoba untuk tidak panik, tetapi entah bagaimana, ia merasa ada yang mengawasi setiap gerakannya. Sosok itu muncul kembali, kini terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Dengan tubuh yang lebih besar dan mata merah menyala, ia duduk di atas balok kayu di langit-langit, tertawa pelan seperti sedang menunggu reaksi Siti. "Tarno," suara itu bergema di dalam kepala Siti, mengingatkannya pada sosok suaminya yang selama ini telah berubah. Siti mendekati jendela dan mencoba menguatkan dirinya. Ketika ia menatap keluar, sebuah bayangan muncul di tepi sungai. Tarno, suaminya yang asli, berdiri di sana dengan wajah muram, seolah tak bisa bergerak. Siti berlari keluar rumah dan berteriak, memanggil Tarno. Namun, saat ia mendekat, sosok itu mulai menghilang, dan yang tersisa hanyalah suara tawa berat dari atas rumah. Genderuwo itu tertawa keras, seolah-olah tahu bahwa Siti sedang bingung dan putus asa. Siti menangis dalam kebingungannya, "Tarno, kenapa kamu tidak kembali? Kenapa kamu meninggalkan aku dan Rusmi?" Tiba-tiba, suara tawa itu berhenti. Suasana menjadi sangat hening, dan Siti merasakan sebuah sentuhan lembut di punggungnya. Ia menoleh dan melihat Tarno berdiri di belakangnya, dengan mata yang kosong dan tubuh yang dingin. Wajah suaminya tampak sama, tetapi ada sesuatu yang aneh di matanya. Tarno membuka mulutnya,
dan suara yang keluar bukanlah suara yang biasa Siti dengar. "Siti, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hanya berubah bentuk, dan kau tidak tahu itu." Dengan cepat, Siti mundur, terkejut dan ketakutan. "Tidak, kamu bukan Tarno. Kamu bukan suamiku," teriaknya. Sosok itu hanya tersenyum, mata merahnya bersinar lebih terang. "Aku adalah bagian dari hidupmu yang tak bisa kau lupakan. Selama aku menginginkanmu, kau akan selalu kembali padaku." Siti merasa tubuhnya semakin lemah, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Ia mulai sadar bahwa selama ini genderuwo itu telah mengambil alih suaminya, menggantikannya dalam tubuh yang tampaknya asli. Namun, sebelum ia bisa melarikan diri, sebuah suara lembut dari balik rumah terdengar. "Ibu!" Siti terkejut dan berbalik. Rusmi, anaknya yang telah meninggal, berdiri di hadapannya, meskipun tubuhnya tampak memudar dan buram. "Aku datang untuk menuntut balas," suara Rusmi terucap perlahan, dengan tatapan yang menyedihkan. "Jangan biarkan dia menguasaimu lagi." Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar, dan suara genderuwo itu berteriak marah, seolah berusaha menahan kebangkitan Rusmi. Namun, dengan kekuatan yang tak terduga, Siti berlari ke arah anaknya, menggenggam tangannya yang dingin. Mereka berdua bersatu dalam keheningan yang penuh dengan energi yang luar biasa. Dengan satu teriakan terakhir, genderuwo itu menghilang, dan suara tawa itu pun lenyap bersama angin malam. Rumah itu menjadi sunyi, dan Siti merasa tubuhnya kembali hangat. Setelah kejadian malam itu, Siti merasa ada kedamaian yang mulai menghampirinya. Rumah tua itu kini terasa lebih tenang, seolah-olah semua energi gelap yang dulu menyelimuti tempat itu telah menghilang. Meskipun genderuwo yang menyerupai suaminya telah pergi, bayangan dan kenangan akan kejadian tersebut tetap menghantuinya. Siti kembali ke kehidupan sehari-harinya, namun seringkali terbangun tengah malam, merasa seolah-olah ada yang mengawasi. Bahkan, di tengah mimpinya yang sepi, wajah Rusmi yang telah meninggal kadang muncul. Meski tak lagi merasa ketakutan, hati Siti tetap dibebani kerinduan akan anaknya yang hilang begitu cepat. Ia sering mendatangi kubur Rusmi, berdoa agar roh anaknya tenang, meskipun tak ada lagi yang bisa mengubah kenyataan. Namun, beberapa bulan setelah kejadian itu, Siti mulai merasakan perubahan yang aneh pada dirinya. Ia sering merasa kelelahan, bahkan saat tidak melakukan banyak aktivitas. Sakit di tubuhnya datang dan pergi, ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan, seperti ada sesuatu yang berusaha masuk ke dalam tubuhnya. Pada suatu malam yang sunyi, saat Siti tengah terbaring di tempat tidurnya, tubuhnya kembali terasa dingin. Ia terbangun, terengah-engah, merasakan sesak di dada. Sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya, dan kali ini lebih kuat daripada sebelumnya. Ia merasakan energi asing yang masuk ke dalam dirinya seperti sebuah kekuatan gelap yang perlahan menguasai tubuhnya. Tidak lagi," bisiknya sendiri, berusaha melawan rasa takut yang datang begitu mendalam. Namun, saat ia menoleh ke cermin, wajahnya terlihat berbeda. Mata Siti tampak lebih tajam, lebih kosong, seolah tidak lagi mencerminkan dirinya. Ia melihat bayangan di belakangnya. Itu adalah Tarno. Namun, wajahnya kali ini lebih gelap, lebih menyeramkan. Sosok itu tersenyum lebar, namun senyumnya tidak hangat seperti dulu. Ia tidak lagi tampak seperti suaminya yang ia kenal. Ada sesuatu yang mengerikan di dalam dirinya, sesuatu yang tampaknya sudah menguasainya sepenuhnya. "Tarno, kau kembali?" Siti bertanya, dengan suara yang nyaris tak terdengar, suara yang berbeda dari biasanya. Sosok itu mengangguk pelan. "Aku tak pernah pergi, Siti. Aku hanya menunggumu untuk kembali. Dan sekarang, aku ada di sini untukmu selamanya." Siti merasa tubuhnya semakin lemas. Ia berusaha untuk berdiri, namun merasa seolah ada kekuatan yang menahan langkahnya. Dalam keputusasaan, ia mencoba mengingat kembali kata-kata Rusmi yang terdengar saat terakhir kali mereka bertemu. "Jangan biarkan dia menguasaimu lagi." "Rusmi,
Siti berbisik, mengenang wajah anaknya yang lembut. Mungkin itulah satu-satunya harapan yang bisa membebaskannya dari semua ini. Namun, saat Siti mencoba untuk melawan, sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya mendorong tubuhnya untuk bergerak maju, mendekati sosok yang semakin mendekat dengan wajah mengerikan itu. Setiap langkah terasa semakin berat, dan jantungnya berdegup kencang. Dalam kegelapan malam itu, suara genderuwo itu kembali terdengar, namun kali ini lebih menakutkan. Ia tertawa, dan tawa itu bergema di seluruh rumah, mengguncang dinding-dindingnya. Tidak ada yang bisa mengalahkanku, Siti. Aku ada di dalam dirimu sekarang. Aku adalah bagian dari hidupmu yang tak bisa kau lupakan. Namun, Siti tidak menyerah. Di dalam hatinya, ia masih ingat pesan yang diberikan oleh Embok Sarmi, yang mengatakan bahwa untuk menghentikan kutukan itu, ia harus menghadapinya dengan penuh keberanian. Siti tahu bahwa ia harus bertarung, bukan hanya dengan genderuwo yang menguasai tubuh suaminya, tetapi juga dengan kegelapan dalam dirinya yang terus-menerus mencoba menguasainya. Dengan sekuat tenaga, Siti berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu menang. Aku adalah aku, bukan dirimu." Siti terjatuh ke tanah dengan napas terengah-engah. Ketika ia membuka mata, Tarno atau makhluk yang menyerupainya sudah tidak ada lagi. Hanya ada keheningan yang terasa menyelimutinya. Siti berdiri dengan gemetar. Di luar, matahari mulai terbit, menyinari rumah tua itu dengan cahaya yang baru. Dengan hati yang penuh luka, Siti meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Siti meninggalkan rumah tua itu dengan perasaan campur aduk. Meskipun akhirnya ia berhasil mengusir makhluk yang telah merusak hidupnya dan keluarganya, hati dan pikirannya masih terasa terbelenggu oleh kenangan kelam yang tak pernah bisa benar-benar ia lupakan. Setiap langkahnya terasa berat, seperti membawa beban masa lalu yang tak kunjung hilang. Itulah kisah nyata melahirkan anak genderuwo di sebuah desa di Jawa Tengah, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.